Jadi hari ini kita akan bahas tentang ambidextrous sales leader. Bagaimana menyimbangkan yin and yang Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini dunia sangat berubah dengan luar biasa. Dan 3 tahun sampai 5 tahun terakhir ada satu konsep yang sangat menarik. Tapi tidak semua orang banyak tahu tentang konsep ini. Saya sendiri baru tahu ini 6 bulan yang lalu Bapak Ibu. Ya, 6 bulan lalu ketika rekan saya, Ibu Kiki, dia cerita dia mau bahas sama topiknya ambidextrous. Jadi ambidextrous ini kata sifat sedangkan kata bendanya adalah ambidexterity Bapak Ibu. Ambidexterity. Ketika saya menyampaikan konsep ini banyak orang bingung, susah sekali deh, susah sekali ya. Supaya nggak susah saya akan jelaskan menjadi lebih gampang Bapak Ibu. Gimana caranya? Yaitu kita mesti ngeliat bahwa kata ambidexterity itu berasal dari bahasa Latin yaitu ambi. Ambi itu keduanya Bapak Ibu. Dua-duanya ambi. Ambi ya. Nah sedangkan dexter itu adalah tangan kanan ya. Dexter tangan kanan. Ambi itu keduanya. Nah kalau Bapak Ibu cek di YouTube, kadang-kadang kita suka googling ya, atau nanti Anda googling, ada masukin aja kata ambidexter. Maka yang keluar adalah video-video orang yang bisa menggambar dengan tangan kanan dan tangan kiri sama baiknya. Jadi kalau kita cari di YouTube ya, kalau Anda ketik ambidexter di YouTube, maka yang keluar sebagian besar adalah video-video tentang orang yang bisa menggambar, bisa pakai tangan kanan dan tangan kiri sama baiknya. Dan ternyata di dunia hanya 1% orang yang bisa seperti itu. Itu kalau konsep secara umum. Nah tapi konsep ini sekarang sudah dipakai di dunia manajemen dan menarik sekali dalam 3 tahun, 5 tahun terakhir ini banyak dibicarakan. Dan saya berharap pulang dari sini Bapak Ibu para pemilik perusahaan bisa mengimplementasikan di perusahaan. Kenapa? Karena memang bergerak ke arah sana. Iya. Nah, jadi ambidexterity itu merujuk pada kemampuan menggunakan tangan dengan sama baiknya. Nah jadi seorang yang memiliki ambidexterity disebut ambidextrous dalam konsepnya ambidextrous leader. Nah, lalu juga ada ambidextrous selling. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ambidextrous selling. Sebelum Bapak Ibu dijelaskan tentang ambidextrous selling, mungkin saya kasih contoh yang sederhana. Karena kadang-kadang kita mau menjelaskan konsep ini supaya gampang gimana. Contoh, Bapak Ibu pernah dengar kalau saya sebut kata satpam kira-kira? Yang terlintas dalam pikiran Pak Erik apa? Mendengar kata satpam. Security, oke. Satpam. Ya, jadi satpam itu tugas, aman, 86 terlaksana, kondusif, betul ya? Oke, sekarang saya akan sebut kata kedua. Tolong bantu saya, apa yang terlintas dalam pikiran Bapak Ibu mendengar kata Satpam BCA? Ramah. Terima kasih Ramah, Satpam BCA, betul ya? Bertentangan sekali gak Bapak Ibu sekalian? Satpam itu berani, betul ya? Tegas, security. Satpam BCA, ramah. Satpam BCA, customer service. Iya. Kira-kira Bapak Ibu sekalian, tiba-tiba kok jadi aneh ya definisi Satpam? Gara-gara Satpam BCA. Nah kalau kita ngelihat satpam kerjanya adalah keamanan, terus dia bikin customer service. Apakah itu termasuk ambidexter Bapak Ibu? Jadi itu adalah contohnya sebenarnya sadar tidak sadar, itu contoh ambidexter. Mengerjakan kedua hal yang berbeda bertentangan tetapi sama baiknya. Terus timbul pertanyaan, apa bedanya sama multitasking? Betul Bapak Ibu ya? Apa bedanya? Beda. Kalau multitasking itu seorang bisa mengerjakan banyak hal sekaligus. Dia bisa ini, bisa itu, bisa ini, bisa. Itu namanya multitasking. Tapi apakah sama baiknya? Pertanyaannya. Seorang sales bisa jualan, bisa nagih, bisa ini, bisa itu semuanya, bisa semua. Multitasking. Tapi apakah sama baiknya? Ternyata tidak Bapak Ibu. Multitasking tidak sama dengan sama baiknya semuanya. Tapi kalau ambidexter harus sama baiknya. Nah ya jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau Bapak sekalian, bagaimana menerjemahkan ambidexter secara gampang? Contohnya Satpam BCA. Kedua hal yang bertentangan tapi sama baiknya. Jadi sekarang kalau orang mau ngelamar jadi satpam, saya mau ngelamar jadi satpam. Saya tegas, saya berani. Cukup gak? Enggak. Harus bisa tersenyum. Waduh susah banget ya. Harus bisa mayungin orang. Harus bisa ngerti cara buka rekening seperti apa. Jadi kita akan masuk nanti ke selling. Ambidextrous selling. Ini ada satu jurnal yang sangat bagus sekali. Ya, dia menjelaskan tentang konsep ambidextrous selling. Dia meneliti dari berbagai macam jurnal, sebenarnya makhluk apa ini ambidextrous selling. Dan akhirnya penulis jurnal ini menyimpulkan ada 2 macam ambidextrous selling Bapak Ibu. Jadi nanti ketika Anda pulang ke perusahaan masing-masing, ngelihat tim, coba lihat mana yang perlu kita implementasikan. Apa itu ambidextrous selling? Nah, di jurnal ini jelaskan ada 2 konsep. Jadi ketika nanti kita mau mengimplementasikan ambidextrous selling di perusahaan, Anda bisa terapkan mau yang mana, silakan pilih. Ya. Yang pertama adalah sales ambidexterity. Atau ada juga yang menyebut sales service ambidexterity. Ada 2 ya, dibolak-balik. Apa artinya ini?
artinya adalah seorang sales yang bisa jualan dengan baik, tapi juga harus servisnya juga baik. Ketika dia berhasil mencapai target, itu bukan ambidexter. Tapi ketika dia berhasil mencapai target, tapi servis customer juga happy, itu baru ambidexter. Contoh, karena kebetulan saya setiap hari bawain training dengan teman-teman sales di lapangan ya, banyak orang sales jago jualan. Tapi ketika jualan seringkali mereka, mohon maaf, menghalalkan segala cara. Yang penting closing. Nah itu berhasil capai target ya Mas Indra ya, tapi servisnya masih jelek. Nah jadi Bapak Ibu, service dan sales ambidextrity ini artinya salesnya harus servisnya bagus, harus sellingnya bagus. Yang kedua adalah akuisisi sama retention. Jadi sebenarnya mungkin konsep ini kita di kantor udah dipikirkan sih Dad, betul. Tapi kadang-kadang dukungan dari akademis ini membantu kita lebih tajam. Jadi kalau ini ambidexternya adalah seorang sales harus tetap mengakuisisi customer baru. Tapi di sisi lain dia juga harus bisa menjaga customer yang sudah ada dengan sama baiknya. Jadi kalau saya berbicara di perusahaan-perusahaan, banyak orang cerita, saya udah menjaga customer saya dengan baik kok. Iya, ngurusin customer yang ada saja sudah baik. Tapi dia lupa melakukan akuisisi. Tapi ada juga customer yang sales yang melakukan akuisisinya agresif sekali. Tapi customer yang lama akhirnya pindah ke lain hati. Nah konsep ambidextrous selling yang kedua ini adalah artinya setiap orang sales harus bisa melakukan akuisisi, tetap cari customer yang baru, tapi juga harus existing customer-nya harus tetap bertumbuh. Tetapi ketika kita sampaikan konsep ini kepada sales kita, mungkin mereka komplain. Pak, ini maintain customer aja udah setengah mati, mas cari yang baru, Pak nyari yang baru, pasti mereka komplain. Nah nanti kita bisa ngomong seperti Satpam BCA tadi. Mungkin sales zaman dulu ya udah seperti ini, tapi sales ke depan tidak bisa Bapak Ibu. Harus ambidextrous. Kenapa? Karena tuntutan. Customer makin demanding. Bos nggak mau tahu. Di sini banyak bos-bos semua Bapak Ibu ya. Iya, target para Bapak Ibu bos, target tiap tahun naik apa turun? Pasti naik. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini yang kita teliti.